Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang materi ukuran gejala pusat data yang belum dikelompokkan. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri yaitu Muhammad Rifki Yasin, ada Andai Christian, dan Muhammad Fajar Nur Hidayat. Oke. Yang pertama ada distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah sebuah daftar, tabel, atau diagram yang menunjukkan frekuensi berbagai kejadian dalam suatu sampel. Setiap butir atau baris dalam tabel menunjukkan frekuensi atau jumlah terjadinya nilai dalam sekelompok atau interval tersebut. Teknik pembuatan tabel distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi dibuat dengan alasan berikut. Yang pertama, kumpulan data yang besar dapat diringkas. Yang kedua, kita dapat memperoleh beberapa gambaran mengenai karakteristik data. Dan yang ketiga, merupakan dasar dalam pembuatan grafik penting, seperti histogram. Banyak software atau teknologi komputasi yang bisa digunakan untuk membuat tabel distribusi frekuensi secara otomatis. Meskipun demikian, di sini tetap akan diuraikan mengenai prosedur dasar dalam membuat tabel distribusi frekuensi. Langkah-langkah dalam menyusun tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, kita harus mengurutkan data. Biasanya diurutkan dari nilai yang paling kecil. Tujuannya agar range data diketahui dan mempermudah perhitungan frekuensi tiap kelas. Yang kedua, kita harus menentukan range atau rentang jangkauan. Untuk rumus range sama dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Untuk yang ketiga, menentukan banyak kelas yang diinginkan. Jangan terlalu banyak atau terlalu sedikit, berkisaran antara 5 dan 20, tergantung dari banyaknya sebaran datanya. Aturan Sturgesnya, banyak kelas sama dengan 1 tambah 3,3 log n, di mana n sama dengan banyaknya data. Terus selanjutnya untuk yang keempat, menentukan panjang atau lebar kelas interval. Panjang kelas atau P sama dengan rentang dibagi banyak kelas. Yang kelima, tentukan nilai ujung bawah kelas interval pertama. Pada saat menyusun TDF, pastikan bahwa kelas tidak tumpang tindih sehingga setiap nilai-nilai pengamatan harus masuk tepat ke dalam satu kelas. Pastikan juga bahwa tidak akan ada data pengamatan yang tertinggal atau tidak dapat dimasukkan ke dalam kelas tertentu. Cobalah untuk menggunakan lebar yang sama untuk semua kelas, meskipun kadang-kadang tidak mungkin untuk menghindari interval terbuka, seperti lebih dari 91 atau lebih. Mungkin juga ada kelas tertentu dengan frekuensi 0. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Fajar Hidayat. Silakan, Bang Fajar. Baik, akan saya lanjutkan. Ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan. Ukuran pemusatan data yang termasuk ke dalam analisis statistika deskriptif adalah rata-rata hitung, mean, median, modus, dan fraktil atau kuartil, desil, persentil. Berikut ini adalah macam-macam ukuran gejala pusat data yang sudah dikelompokkan, yaitu yang pertama rata-rata hitung atau mean. Istilah mean dikenal dengan sebutan angka rata-rata. Nilai rata-rata hitung adalah total dari semua data yang diperoleh dari jumlah seluruh nilai data dibagi dengan jumlah frekuensi yang ada. Untuk mencari rata-rata hitung berupa data kelompok, maka terlebih dahulu harus ditentukan titik tengah dari masing-masing kelas. Rumus rata-rata hitung mean sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Yang kedua, median. Median merupakan sebuah nilai data yang berada di tengah-tengah dari rangkaian data yang telah tersusun secara teratur. Hasil median sama dengan hasil kuartil kedua. Rumus median ke buka kurung N tambah 1 tutup kurung dibagi 2. Jika N ganjil,
Jika N ganjil sama dengan N sama dengan 2K ditambah 1, maka median sama dengan XK tambah 1. Jika N genap, N sama dengan 2K, maka med sama dengan setengah buka kurung XK tambah XK tambah 1 tutup kurung. Yang ketiga, modus. Modus merupakan nilai data yang memiliki frekuensi terbesar atau nilai data yang paling sering muncul. Modus atau sering muncul atau data frekuensi paling tinggi. Yang keempat, kuartil. Pada prinsipnya pengertian kuartil sama dengan median. Perbedaannya hanya terletak pada banyaknya pembagian kelompok data. Median membagi kelompok data atas 2 bagian, sedangkan kuartil membagi kelompok data atas 4 bagian yang sama besar, sehingga akan terdapat 3 kuartil, yaitu kuartil ke-1, kuartil ke-2, dan kuartil ke-3, di mana kuartil kedua sama dengan median. Rumus kuartil bawah QI sama dengan I buka kurung N tambah 1 tutup kurung. QI sama dengan kuartil ke N sama dengan banyaknya data. Yang kelima, desil. Desil adalah suatu rangkaian data membagi suatu distribusi menjadi 10 bagian yang sama besar. Rumus desil data tunggal. Desil ke I. N sama dengan banyaknya data. Yang keenam, persentil. Persentil adalah ukuran letak yang membagi suatu distribusi menjadi 100 bagian yang sama besar. Rumus persentil data tunggal. Persentil ke IN sama dengan banyaknya data. 7. Jangkauan atau range. Jangkauan atau range adalah selisih antara data pengamatan terbesar dengan data pengamatan terkecil yang terdapat pada kumpulan suatu data tersebut. Rumus jangkauan range R X max dikurang X min. Selanjutnya akan diteruskan sama rekan saya, yaitu Andri Christian. Terima kasih untuk Bang Fajar Nur Hidayat. Saya akan melanjutkan ke bagian distribusi frekuensi dan kuartil, median, modus, dan selanjutnya. Sudah terlihat hasil data yang sudah kita ambil dari data nilai-nilai siswa yang sudah kita urutkan. Di sini terkumpul 102 data. Yang pertama, kita menentukan range-nya. Nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Nilai terbesarnya yaitu 78,15. Lalu untuk nilai terkecilnya 38,76. Berarti 78,15 dikurang 38,76. Maka range-nya adalah 39,39. Lalu untuk menentukan banyaknya kelas, rumusnya itu K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Banyaknya kelas kita berarti kita ikutin rumus tersebut. N itu adalah jumlah data. K sama dengan 1 ditambah rumus ini 3,3 log banyaknya data, yaitu 102.
K sama dengan 1 tambah 3,3 kali 2,0086. Lalu K sama dengan 1 tambah 8,6369. Hasilnya K sama dengan 9,6369. Kita bulatkan menjadi 10. Lalu untuk menentukan intervalnya, I sama dengan R bagi K. Kerisnya ini 39,39. K-nya itu 10. K itu banyaknya kelas. Lalu intervalnya yaitu 39,39 dibagi 10. Hasilnya 3,939. Kita bulatkan menjadi 4. Lalu kita susun intervalnya. Intervalnya kan dapat 4. Berarti kita susun dari 38. Yang pertama 38 sampai 41. Kita urutkan 44. 42 sampai 45. 46 sampai 49. 50 sampai 53. 54 sampai 57. 58 sampai 61, 62 sampai 65, 66 sampai 69, 70 sampai 73, 74 sampai 77, dan 78 sampai 81. Lalu untuk nilai tengahnya 41 ditambah 38 bagi 2, yaitu hasilnya 39,5. Yang kedua 45 ditambah 42 bagi 2, hasilnya 43,5. Lalu yang ketiga 49 ditambah 46 bagi 2, hasilnya 47,5. Yang keempat 53 ditambah 50 bagi 2, hasilnya 51,5. Lalu untuk yang kelima 57 ditambah 54 bagi 2, hasilnya 55,5. Yang keenam 61 tambah 58 bagi 2, hasilnya 59,5. Terus yang ke-8 65 tambah 62 bagi 2, hasilnya 63,5. Yang ke-9 69 tambah 66 bagi 2, hasilnya 67,5. Yang ke-10 73 tambah 70 bagi 2, hasilnya 71,5. Yang ke-11 77 tambah 74 bagi 2, hasilnya 75,5. Yang ke-12 81 tambah 78 bagi 2, hasilnya 79,5. Dan seterusnya seperti itu. Lalu kita lanjut. Ini kita urutkan datanya dari data pertama sampai ke 102, lalu untuk batas kelas atasnya juga kita urutkan. Batas kelas atas kita ambil dari yang kita sudah urutkan intervalnya. Kita ambil yang paling besar. Lalu kita untuk mencari median di sini sudah ketemu di dalam distribusi frekuensi, dan mediannya yaitu 52,0127451. Mediannya 48,68. Lalu untuk kuartil
kuartil sendiri yaitu kuartil bawah QI sama dengan I buka kurung N tambah 1/4. Berarti kuartil QI sama Q1 sama dengan 1 buka kurung 102 tambah 1 bagi 4. Kenapa di sini 102? Karena ini diambil dari banyaknya data. Kan dalam rumus I buka kurung N tambah 1/2. N itu adalah banyaknya data. Di sini dalam kuartil kita harus mencari 4 data, 4 atau 4 bagian. QI1 kita sudah dapat yaitu 25,75. Lalu untuk Q2-nya 2 buka kurung 102 tambah 1 bagi 4. Hasilnya 51,5. Lalu selanjutnya Q3. Q3 sama dengan 3 buka kurung 102 tambah 1 bagi 4. Hasilnya 77,25. Lalu untuk Q4-nya sama dengan 4 buka kurung 102 tambah 1 bagi 4. Hasilnya 103. Selanjutnya kita masuk ke rumus desil. Rumus desil pun hampir sama. Rumus desil itu DI sama dengan I buka kurung N tambah 1/10. Bedanya dia di sini mencari 10 bagian. Berarti kita harus dibagi 10. Berarti dari Q1. Q1 sama dengan 1 buka kurung 102 ditambah 1 dibagi 10. Maka Q1 yang desil ini hasilnya 10,3. Lalu untuk persentil. Persentil itu rumusnya PI sama dengan I buka kurung N tambah 1/100. Berarti P1 sama dengan 1 buka kurung 102 ditambah 1 dibagi 100. Karena rumus persentil adalah per 100. Maka persentilnya adalah 1,03. Lalu kita cari jangkauan atau range. Tadi range sudah kita cari yaitu 39,39. Kita cek lagi di distribusi frekuensi apakah sudah benar.
range-nya adalah 39,39. Oke, baik. Terima kasih Bang Andre. Mungkin presentasi dari kelompok kami, kelompok 2, cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Langsung saya tutup aja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.